yang perlu dipahami sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya dia juga beriman, percaya kepada Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah al-munazzalu, yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Ya, berbahasa Arab sebagai mukjizat agung, menjadi pedoman, hudan, petunjuk bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta membacanya adalah ibadah. Itulah definisi secara umum yang dirangkum dari berbagai perkataan para ulama yang menyangkut dengan Al-Quran. Jadi kita betul-betul iman, percaya tanpa sedikit pun keraguan bahwa Al-Quran itu adalah kalam, firman Allah, wahyu Allah, perkataan Allah yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW melalui malaikatnya, yakni malaikat Jibril alaihissalam, berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyan, gitu disebutkan di dalam surah Yusuf, berbahasa Arab. Ya. Dan itu sekaligus sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Menjadi hudal linnas, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk baik kepada manusia secara umum, terkhusus kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam rangka apa? Supaya manusia itu dapat meraih kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Dan satu hal yang sangat penting, bahwa Al-Quran diyakini sebagai kitab yang jika kita membacanya bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang selalu disampaikan, bahwa Rasulullah ingatkan bahwa baca Quran itu satu huruf mendapat 10 kebaikan. Dan beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Jadi dengan membaca alif lam mim saja kita sudah membaca 3 huruf Al-Quran. Kemudian setiap huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Berarti 3 huruf 30 kebaikan. Dan itu hanya didapatkan kemuliaan itu dengan membaca Al-Quran, bukan kitab-kitab lainnya. Di dalam kitab ini disebutkan ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada bagaimana adab kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri.
Pertama, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu yaji'u yawmal qiyamah syafi'an li sahibihi." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu yaji'u yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li sahibihi, yakni memberi syafaat kepada ahlinya, kepada penghafal Al-Qur'an. Di dalam redaksi lain dikatakan bukan yaji'u tapi ya'ti, sama. Di dalam redaksi lain dikatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kalau ini yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Ya, Quran itu akan datang pada hari kiamat. Menjadi apa? Syafi'an. Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan li ashabihi atau li sahibihi, kepada temannya, kepada sahibnya. Siapa itu sahib Al-Quran yang akan mendapatkan pertolongan dari Quran itu? Di dalam surah Al-A'raf disebutkan apa? Ketika Quran itu dibaca, Allah perintahkan kita apa? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Manakala Quran dibacakan, dengar, simak baik-baik. Setelah itu apa? Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Dengan ayat tersebut plus hadis yang tadi disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah itu bukan saja pembaca Al-Quran, tetapi juga yang mendengarkannya. Karena kalimatnya baca Quran, dengar. Manakala Quran dibaca, dengar. Fastami'u lahu, bukan hanya sekadar mendengar, tapi perhatikan. Simak. Kemudian apa? Diam, tidak berkata-kata, tidak ada aktivitas lain. Kita sungguh-sungguh mendengar, perhatian terhadap Quran yang dibacakan itu. Dengan demikian, rahmat Allah akan dilimpahkan, diberikan kepada mereka.